Ya, baik. Pelajaran saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya absen dulu. Yang pertama, Fariza Wahyu. Hadir. Yang kedua, Ilham Saputra. Hadir. Selanjutnya, Sela Rosatul. Hadir. Selanjutnya, Wildan Maulana. Hadir. Iya. Selanjutnya, Fariska Mega. Hadir. Selanjutnya, Samuel Marco Feris. Hadir. Edi Ahmad. Hadir. Selanjutnya, Ferry Ulhadi. Hadir. Selanjutnya, Hadir. Fatur Rizky. Hadir, Pak. Oke. Hari ini kita nihil ya. Semuanya sudah masuk di Zoom. Baik, hari ini saya akan meneruskan materi pertemuan yang kemarin, yaitu tentang teknologi web. Nanti saya akan memaparkan materi. Apabila ada kurang jelas dalam materi yang saya sampaikan, silakan nanti ditanyakan.
Oke, baik. Kita sudah memasuki part ketiga di materi ini. Melanjutkan materi tentang HTML ya. Di dasar pemrograman web, kita harus menguasai bahasa pemrograman HTML, di mana singkatannya dari Hypertext Markup Language. Ini dasar dari segala bahasa di pemrograman web. Di sini ada sintaknya, sintaks sederhananya itu diawali dengan HTML, langsung ditutup HTML pada bagian akhir. Di bagian tengahnya ada head, di dalam head ada title. Nah, pada bagian title ini digunakan untuk memberikan judul web, ya, digunakan untuk judul web, untuk memberikan informasi halaman itu digunakan untuk apa, ya, itu title. Setelah itu ditutup title dan yang terakhir ditutup head. Struktur web dari atas sampai bawah itu terdiri dari kepala web ya atau heading, setelah itu ada body atau badan, terus yang terakhir ada footer atau kaki web. Setelah itu struktur setelah head itu ada tag body, digunakan untuk menyimpan atau tempat kita memprogram. Itu. Ini penjelasannya lebih jelas. Masing-masing tag tadi. HTML digunakan untuk memulai sebuah file HTML. Head digunakan untuk bagian header atau kepala. Dan biasanya disisipkan untuk file CSS sama JavaScript. Itu pada bagian head. Tag title ini digunakan untuk judul. Dan yang terakhir pada tag body digunakan untuk merangkai script HTML. Tuh. Selanjutnya CSS, ini juga salah satu bahasa pemrograman yang harus kita kuasai di dalam pemrograman web. Singkatan dari Cascading Style Sheet. Ini CSS yang terakhir ini sudah pada versi yang ketiga. Selanjutnya, banyak framework atau kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mempermudah memprogram CSS, yaitu pakai Bootstrap. Ya, pakai Bootstrap. Jadi kumpulan para developer web itu mengumpulkan bagaimana caranya agar membuat website itu lebih mudah. Ini dicontohkan bagaimana cara membuat script CSS. Di situ ada selektor, ya komponen utamanya ada selektor. Selektornya adalah body. Di dalamnya ada property, padding sama font family. Dan di padding memiliki value 0, margin 0, itu. Font family memiliki value terabujat, MS, Arial, Helvetica, sans serif. Selanjutnya itu ada property background sama color ya. Background memiliki warna, pagar, FFFF. Color juga memiliki warna, pagar 11406. Itu adalah kode warna. Ingat, jumlah warna yang ada di dunia ini, sudah tahu rumusnya ya, RGB, red itu memiliki 256, ya. Blue juga 256, green juga 256. Tinggal dikalikan 256, 256, 256. Jadi kalau ada warna merah setengah putih, putih setengah hitam, abu-abu, dan seterusnya. Kalau dikodekan dalam komputer itu jumlahnya warna yang ada di dunia. 256 kali 256 kali 256. Maka dari itu, color itu dikodekan. Selanjutnya JavaScript. Ya, setelah kita mempelajari HTML, setelah mempelajari CSS, perlu juga untuk JavaScript. Hal yang perlu kalian tahu, ketika kalian mengakses YouTube dan kalian bandwidth-nya tidak cukup, apa yang terjadi pastinya ada proses loading. Nah, proses loading ini programnya itu pakai JavaScript. Ada lagi ketika kalian mau login, ya mau login. Di situ ada
perintah untuk konfirmasi apakah password Anda mau disimpan. Nah, itu salah satu fungsi dari JavaScript. Ada lagi juga ketika kalian menggunakan aplikasi finansial, contohnya internet banking ya, seperti itu. Di internet banking itu ada auto logout. Ketika kalian nggak menggunakan sama sekali selama 10 detik, ya, karena aplikasi finansial itu sangat penting sekali. Ketika kalian nggak gunakan dan kalian lupa logout, itu sangat bahaya dan riskan. Sehingga ada program JavaScript mengotomatisasi logout seperti itu. Jadi sangat banyak fungsinya di bahasa JavaScript ini. Oke, di situ JavaScript adalah bahasa script yang dapat bekerja di sebagian besar browser. Ya, hampir semua browser bisa diisi oleh JavaScript. Biasanya JavaScript disisipkan pada bagian header di web. Ini ada contoh script dari JavaScript var n var c, ya, variabel n maksudnya variabel c, from berarti nanti ada kotakan yang dikhususkan untuk mengisi nama Anda. Tuh. Selanjutnya bahasa PHP. Nah, ini bahasa inti ya, bahasa tingkat tinggi di web ya. Kalau tadi HTML bahasa dasar, bahasa pembentuk badannya web, tampilannya web. Kalau PHP ini enggak, ya, PHP ini enggak. PHP ini digunakan untuk bahasanya sudah tingkat tinggi. Bahasa PHP ini nggak bisa kalian pelajari terlebih dahulu apabila HTML, CSS, JavaScript belum bisa. Ini singkatan dari Hypertext Preprocessor. Loh Pak, ini kenapa kok singkatannya HP Pak? Padahal PHP Pak. Ya. Awalnya PHP itu singkatannya adalah Personal Homepage. Ya, Personal Homepage. Personal P, Home itu H, Page itu P. Maka singkatannya PHP. Dan yang terakhir, singkatan yang harus sesuai dengan W3 School, yaitu singkatannya Hypertext Preprocessor. Ini apa Pak ya? Bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penggunaan, pembuatan, dan pengembangan situs web yang bisa digunakan bersamaan HTML. Sehingga kata-kata bersama dengan HTML, PHP ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan HTML. Ya, seperti logikanya gini. Ya, HTML itu kalau kita analogikan seperti badan kita, ya. PHP itu adalah pikiran kita, ya, atau otak yang menjalankan badan kita. Otak itu harus menyisip di dalam tubuh manusia. Seperti itu kan ya. Maka dari itu adanya PHP pasti di sampingnya ada HTML. Di sini ada contoh, ya. Sintak utamanya adalah buka kurung siku, tanda tanya PHP, ditutup dengan tanda tanya tutup siku. Itu. Biasanya untuk mencetak itu pakai echo, petik 2, apa yang mau dicetak diakhiri titik koma. Selanjutnya ada bahasa ASP Active Server Page. Di sini ASP merupakan script yang bersifat server set. Kalau PHP tadi termasuk server set atau client set? Fatu Rizky. PHP tadi server set atau client set? Bisa dijawab, Fatu Rizky? Apa? Client set atau server set? Client set. Oke, baik. PHP itu, ya, PHP itu bagian dari bahasa server set, ya, bahasa dari server set. Kalau client set, ya, client set itu adalah kumpulan dari bahasa yang hanya membentuk pada front end, pada tampilan depan. Itu HTML, CSS, JavaScript itu client set. Tapi kalau server set, ya, itu bahasa PHP, bahasa ASP, ini bahasa ASP Active Server Page.
Kita lanjutkan di ASP. Ini bersifat server set yang ditambahkan pada HTML untuk membuat situs web yang lebih menarik dan dinamis. Tuh. Contohnya script ASP itu. Ada lagi bahasa XML, ya, Extensible Markup Language. Pernah dengar ya semua? Pernah tahu ya sebuah file itu diakhiri dengan .xml? XML ini ya markup juga, termasuk bagian markup untuk keperluan yang disarankan oleh W3C ya. Atau membuat dokumen markup keperluan pertukaran data. Ini dicontohkan ada XML version sekian-sekian diisi sampai tutup bahan itu. Ada bahasa WML, Wireless Markup Language, sama, intinya digunakan untuk markup. Kalau kata-kata markup berarti bukan server set, tapi klien, karena tampilannya ada di depan. Ada Ajax, Asynchron, JavaScript, dan XML. Ini campuran dari JavaScript dan XML. Nah, selanjutnya software apa ya yang digunakan untuk membangun website? Mungkin ada yang tahu? Biasanya software apa sih yang digunakan untuk website? Variska apa kira-kira? Visual Studio Code. Ada lagi Visual Studio Code, yang lain apa lagi Variska? Ada lagi mungkin Mas Ilham? Sublime Text. Sublime Text boleh. Mungkin apa? Celaro 1? Software yang digunakan untuk developer web? Notepad juga bisa, Pak. Baik, Notepad ya. Oke, saya lanjutkan untuk software apa saja ya yang digunakan untuk membangun sebuah website. Oke, di sini ada Web Builder Visual, ya. Ini nggak pernah kita pakai, kita next saja. Di sini ada Notepad++. Yang terkini itu bukan Notepad++ yang digunakan untuk membangun web, akan tetapi Visual Studio Code ya, karena fiturnya sudah lengkap sekali. Ada WordPress. WordPress itu bukan pembangun, tapi WordPress itu bagian CMS. Mungkin ada yang tahu singkatan dari CMS? Teman-teman? Ada yang tahu singkatan dari CMS? Samuel Markoveris? Mungkin tahu? Singkatan... Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. CMS itu... CMS itu singkatan dari Content Management System. Jadi digunakan untuk memposting konten saja. Kalau kalian lihat di website sekolah, itu bangunnya pakai WordPress. Bukan real membuat website. Ya. Jadi kontennya di-manage. Gitu. Ada Bluefish, nggak kita gunakan. Ini ada Visual Studio Code. Di sini bahasa yang tersimpan di text editor itu sangat lengkap sekali, mulai dari bahasa JavaScript, PHP, C++, C#, Go, JSON, dan lainnya. Nah, ada itu tadi jenis-jenis text editor. Kalau ini lanjutnya adalah web server. Nah, kita perlu web server untuk menjalankan PHP, karena sifatnya adalah server set. Di exam itu sudah ada Apache-nya, sudah ada MySQL-nya, sudah ada Tomcat-nya, ya, sudah ada Perl-nya, dan seterusnya. Sehingga exam itu bukan aplikasi yang berdiri sendiri. Dia kumpulan dari aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Gitu. Kegunaannya ini ada, ya, yang sudah saya terangkan tadi. Exam itu kumpulan dari Apache, MySQL, FileZilla, Tomcat.
Kalau kita ngomonginnya hanya web server, Apache saja itu sudah bisa digunakan untuk menjadi web server. MySQL itu biasanya digunakan untuk RDBMS atau DBMS saja, untuk database, FileZilla untuk mengupload ya file dari komputer ke hosting nanti, Tomcat sebagai web server untuk menjalankan CSP. Ini ada singkatannya, kenapa kok XAMPP itu dari ini. Ya, XAMPP itu singkatannya ya ini. Ini ada perbedaan blog sama website. Ya. Dari segi penggunanya, tujuannya, dari biayanya, kemudahan, secara dan template performa. Itu perbedaannya. Mungkin dari segi biaya, ya, kita menggunakan blog itu secara gratis. Bisa pakai blogspot.com, itu gratis. Tapi ketika kita membuat website, kita mau pesan ke orang lain, itu satu website itu bisa dijual harga 5 juta. Ya. Tapi ketika kalian menggunakan blogspot, WordPress yang gratis, itu nggak bayar ya. Oke, saya rasa cukup. Ada yang ditanyakan dari materi hari ini, mulai dari bahasa pemrograman web, setelah itu tools pemrograman web, dan yang terakhir apa yang membedakan antara blog dan website. Silakan, angkat tangan. Mau tanya Pak. Baik, namanya siapa? Ferry Ulhadi. Ferry Ulhadi. Silakan. Apabila kita nggak usah menggunakan exam, itu bagaimana? Baik. Terkait apabila kita nggak menggunakan exam untuk membangun sebuah website, apakah itu bisa? Jawabannya adalah bisa. Tetapi output yang kita buat adalah website yang hanya front end-nya saja. Kenapa front end? Karena front end itu bagian dari client side. Kalau client side tidak membutuhkan server atau web server. Tapi ketika kita yang membuat adalah back end, kedepannya digunakan untuk membuat server side, maka harus ada aplikasi server lokal, yaitu namanya exam. Begitu Mas Ferry Ulhadi. Mungkin? Baik. Iya. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi? Ayo, Mbak. Pak. Selain exam, ada lagi Pak aplikasi buat menjalankan? Iya, baik, terima kasih. Selain exam, apakah ada yang lain Pak digunakan untuk web server? Ada, ya. Exam itu sejenis aplikasi yang sejenis seperti exam itu banyak sekali, seperti LAM, ya, LAM, WAM, MAM. Kalau MAMPP itu biasanya digunakan untuk operasi sistemnya sudah Mac OS, ya, yang dikembangkan oleh Apple. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Saya Pak. Baik, Mas Fatur silakan. Untuk tadi yang struktur HTML tadi, kalau misal pada head itu nggak dikasih title, gimana Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Fatur Rizky. Apabila sebuah website di bahasa HTML, di bagian headingnya tidak kita isi titelnya, kita kosongin, apa yang terjadi? Website akan berjalan seperti biasa, normal. Akan tetapi tidak ada identitas pada halaman itu. Tidak ada identitas. Jadi page itu di bagian atas, pojok kiri atas, dia akan kosong. Tidak ada identitasnya. Begitu. Bisa diterima, Mas Fatur?
bisa Pak, terima Ya. kasih. Oke, terima kasih. Untuk materi hari ini saya rasa cukup. Kita akan ke portofolio, kita akan uji coba pengetahuan hari ini dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Silakan kalian akses Jamboard kalian, tapi tidak boleh memutuskan Zoom-nya. Baik, semuanya sudah masuk Jamboard-nya ya. Sudah. Ya. Silakan diakses masing-masing Jamboard sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 tadi sudah saya bagi, Ferry Wilhadi, Samuel Malekweris, sama Fatu Rizky. Kelompok 2 saya bagi Sela Rosadul, setelah itu Wildan sama Dedi Ahmad. Kelompok 3 Fariza, setelah itu Ilham sama Faris Kamika gitu ya. Oke, saya cek dulu di kelompok 1. Di halaman 1, di halaman pertama, itu ada contoh bagaimana cara ngerjakan. Ya, di situ di atas ada task alias tugas tentang tools pemrograman. Di soal text editor, web browser, web server, kurang R itu ya. Directory. Jawabannya adalah Notepad++ untuk nomor 1, nomor 2 Chrome, Mozilla Firefox, nomor 3 Exam, WAM, nomor 4 direktorinya di C, garis miring exam, kalau menggunakan exam, garis miring htdocs. Itu jawabannya. Untuk persoalannya, di soal itu pada halaman kedua dan ketiga. Silakan itu dijawab. Itu berlaku untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan secara berkelompok. Bisa menggunakan sticky note, bisa menggunakan teks. Boleh menggunakan sticky note, boleh menggunakan teks.
Ini kelompok 2 sudah memulai ngisi. Ini kelompok 2 yang bagian soal kedua. Tak TH itu digunakan untuk apa? Bukan jawabannya TH lagi. Tak T body itu digunakan untuk apa? Itu ya. Tapi kalau jawaban soal pertama itu sudah betul. Tapi kayaknya jawaban nomor 1 masih belum betul. Heading itu ingat loh ya. Heading itu ada H1, H2 gitu loh. Untuk kelompok 3 saya cek. Kelompok 3, soal pertama sudah dijawab dengan lengkap. Soal kedua masih belum. Untuk kelompok 1, agar membedakan jawaban ciri-ciri web statis sama web dinamis, itu mungkin warna sticky note-nya bisa dibedakan. Biar nggak kuning semua. Tolong gambarnya tidak digeser-geser. Untuk soal kedua juga gitu. Kelompok 1. Waktu kurang 3 menit untuk menyelesaikan tugas kelompok. Saya harap sudah terisi semua. Ayo semangat kelompok 2, masih banyak yang belum dijawab. Itu soal nomor 2 dan 3 itu mudah sekali loh. Itu tak apa untuk bold atau menebalkan, italic untuk memiringkan.
Baik, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Kita akan kuis ya. Kita akan kuisis dari materi tadi berdasarkan portofolio kalian di Jamboard. Sama ini saya cek kuisis. Silakan kembali lagi ke Zoom-nya. Ada 15 soal. Silakan memasukkan kode game-nya 788369. Di samping Jamboard-nya, nambahkan satu tab baru untuk akses kuisis. Nilainya berapa, Pak? 788369. Silakan menggunakan nama asli kalian. Baik, sudah ada yang masuk. Fatur Rizky Maulana. Yang lain segera masuk. Selaro 1 segera masuk. Kodenya 788369. Baik, sudah lengkap semua. Kuisis saya mulai. 3, 2, 1.
Pak Aris. Iya. Punya saya udah nomor 15 tapi tidak dapat terhubung ke kuisis. Iya, ditunggu ya. Silakan dilanjutkan lagi. Fareza, Sela Rosatul, Wildan masih belum selesai. Segera. Wildan segera. Wildan, kuisisnya segera diselesaikan. Dibuka browsernya lagi, Wildan. Browsernya mana? Gak bisa, Pak. Bisa diminimize zoom-nya?
Ya, hasilnya sudah keluar, ranking 1 oleh Wildan Maulana, ranking 2 Muhammad Ilham, terus yang ketiga Fatur Rizky. Kita analisa dulu. Ya, kita analisa dulu. Pertanyaan yang paling sulit itu terdapat pada soal keberapa? Ini ada soal ke-9. Ya, soal ke-9. Apa sih soal ke-9 itu? Kita analisa kenapa kok nomor 9. Elemen multimedia yang memiliki format file dengan ekstensi berikut kecuali ya. Ini ada yang sudah jawab 3 benar, 6 salah. Tuh. Terus kita cek lagi. Pertanyaan paling panjang, membutuhkan waktu. Pertanyaan paling menarik, pertanyaan yang paling sulit, kesempatan kelas. Itu sudah ada hasilnya semua, kurang lebih dapat 66%, dengan ketepatan 66%, ada sekitar 34-an yang kurang tepat. Itu saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita sudah mempelajari materi hari ini tentang teknologi web, kita sudah mempelajari tentang apa bahasa di dalam web, tools pemrograman di web, sampai apa yang membedakan antara blog dan website. Dari sini mungkin saya rasa cukup. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan mungkin? Halo, ada yang ditanyakan? Cukup, tidak ada ya? Ya, silakan Mas Ferry, ada yang disampaikan? PWPB sampai kelas 3 nanti soal web semua, Pak. PWPB sampai kelas 3 nanti apakah web semua, Pak? Iya, nanti di kelas 3, singkatan dari PWPB itu apa sih mata pelajarannya? Pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, perangkat bergerak itu berarti kita akan belajar pemrograman mobile, ya, pemrograman Android. Bagaimana kita membuat aplikasi Android, gitu. Enggak web saja, Android nanti yang kita pelajari. Cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ya. Berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Saya persilahkan. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan bab selanjutnya, bab pemrograman CSS. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk dokumentasi silakan kalian buka masker kalian semua. Kita foto bersama di Zoom. Oke, silakan berpose dengan menurut kalian paling baik. 3, 2, maaf sebentar. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya akhiri Zoom-nya.